Penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto dari Partai Golkar pada Sabtu 21 Oktober 2023 semakin memuluskan langkah putra sulung Presiden Joko Widodo untuk maju di kontestasi Pilpres 2024. Keputusan Golkar mengusung Gibran itu mengejutkan sejumlah kalangan. Selama ini Golkar berkukuh mengusung Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto sebagai capres atau cawapres sesuai amanat Musyawarah Nasional Golkar tahun 2019. Nama Erlangga sebelumnya juga sudah diusulkan menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo. Lalu, mengapa Golkar justru memilih Gibran yang hingga Minggu siang masih tercatat sebagai kader PDIP? Partai Golkar menjadi partai politik pertama yang mengumumkan akan mengusung Gibran sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo. Erlangga Hartarto pada Jumat mengatakan, keputusan tersebut sudah dibicarakan dengan semua ketua Dewan Pimpinan Daerah 1 Golkar dalam rapat di Jakarta. Pemilihan Gibran ini menuai pertanyaan. Selain pengajuan Gibran dalam Pilpres diwarnai kontroversi soal usia dan persyaratan, Partai Golkar sebenarnya memiliki kader potensial untuk diusung sebagai cawapres. Salah satu kader itu adalah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Bahkan jika merujuk survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, Ridwan Kamil memiliki elektabilitas tertinggi sebagai cawapres, yakni 8,4%. Keputusan Golkar mengusung Gibran pun disebut-sebut merupakan langkah pragmatis di Pilpres dan Pemilu 2024. Pasalnya, selain menargetkan menang di Pilpres 2024 pada syukuran HUT ke-59 Partai Golkar Jumat lalu, Erlangga mengingatkan kepada seluruh kader untuk bekerja keras dalam pemilihan umum 2024. Erlangga mengatakan saat ini Partai Golkar ingin kembali mengukir sejarah seperti pada Pemilu 2004 yang berhasil meraup 21,6% suara dan 127 kursi di DPR. Dalam Pemilu 2024, Golkar menargetkan 115 kursi di parlemen. Pemilihan Gibran sebagai bakal cawapres disebut-sebut merupakan upaya Golkar untuk meraih suara, khususnya dari pemilih muda di Pemilu 2024. Kita tahu generasi muda merupakan dari generasi milenial dan generasi Z. Jumlah populasi generasi milenial dan generasi Z adalah 120 juta orang, 53%. Sehingga kami berharap bahwa Mas Gibran bisa memanfaatkan bonus demografi yang produktif. Selain untuk meraih suara pemilih muda, pemilihan Gibran tak lepas dari kepentingan untuk meningkatkan posisi tawar Golkar, khususnya di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo. Seperti diketahui, Golkar merupakan pemilik 85 kursi di parlemen. Jumlah ini terbanyak di Koalisi Indonesia Maju, mengalahkan Gerindra yang punya 78 kursi. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno dalam keterangannya Minggu mengungkapkan, pemilihan Gibran sebagai cawapres dari Golkar tak lepas dari sosok Presiden Joko Widodo. Selain kedekatan Erlangga selaku Menteri Jokowi, kepentingan keduanya untuk melanggengkan pengaruhnya di periode politik selanjutnya menjadi salah satu alasan. Judulnya Gibran ini adalah anak kandung dari Jokowi, replika politik dari Jokowi. Bahkan kalau mau jujur, Gibran ini adalah pertaruhan politik Jokowi di 2024. Jadi ini bukan hanya soal Gibran secara personal, ini bukan hanya Gibran soal yang wali kota Solo, ini soal bagaimana Jokowi melangsungkan karir politik anaknya yang harus menang di Pilpres 2024 sebagai pendampingnya Prabowo Subianto. Pada Senin mendatang, Prabowo menyebut akan mengumumkan nama cawapres pendampingnya. Menarik untuk ditunggu, apakah benar nama Gibran menjadi cawapres pendamping Prabowo, atau justru ada sosok lain yang menjadi kejutan.